Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe YouTube channelnya Sora. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena dukungan kamu sangat-sangat berarti untuk Sora. Seperti biasa sebelum mulai, Sora mau promosi cepat aja ya. Di sini Sora punya gelang ya, Butterfly Soul Bracelet ya, gelang kupu-kupu jiwa. Untuk kamu yang belum PO ya, kamu bisa PO karena pada saat video ini Sora buat kondisinya sedang barang tidak ready ya. Karena ini import ya. Ini adalah kristal langsung dari rose quartz ya, yang bertugas atau berfungsi untuk menarik cinta dan membawa energi ketenangan. Nanti Sora akan booster dengan energi ketenangan juga. Sora treat secara khusus, Sora langsung yang handle ya. Jadi Sora memang tidak buat banyak-banyak dulu ya. Khusus untuk kamu yang memang berjodoh untuk mempunyai gelang ini ya. Kamu bisa PO, ini harganya cuma 165.000 aja ya. Gelang ini cantik sekali. Nih Sora akan praktekkan pakai di tangan Sora. Cantik kan? Oke. Nah, gelang ini bisa kamu pakai ya untuk kamu yang sering marah-marah atau ada emosi-emosi negatif gitu ya, yang belum bisa let go dan sebagainya. Ini bisa membantu. Ingat, ini bukan pelet, bukan pesugihan, bukan apa ya namanya, guna-guna dan teman-temannya ya. Ini adalah hanya sebagai alat bantu. Jadi kalau kamu mau pakai beribadah juga boleh, nggak ada yang namanya bentrok-bentrokan dan sebagainya. Semua deskripsi lengkap ada di Instagram dan juga ada di kolom community, silahkan dibaca. Karena nanti kalau ready main cepet-cepetan ya. Oke. Jadi ayo yang berjodoh. Ya itu Sora punya tinggal satu ini untuk barang Sora sebagai contoh. Kemana ada yang mau bayarin nggak bisa ya. Oke, kita hari ini mau baca tentang yang hatinya terpanggil untuk memulai komunikasi lagi ke kamu. Ya, ada seseorang yang terpanggil nih hatinya untuk memulai komunikasi lagi sama kamu. Mungkin tidak ada komunikasi sebelumnya di antara kalian. Kita mau lihat dulu siapakah ciri-ciri dari orang ini. Hap. Orang yang banyak stres, orang yang banyak beban, orang yang banyak masalah. Energi dia itu berantakan, berceceran kemana-mana, draining, ya, lelah karena banyak yang harus dia tanggung dan banyak yang harus dia lakukan. Di sini banyak dari mereka itu yang merasa dirinya itu seperti manusia yang ditumbalkan gitu ya, dalam tanda kutip ya. Kok harus masalah begitu banyak dia tanggung ya. Jadi sedang lelah secara energi, benar-benar draining. Itu yang Sora lihat di sini. Ya. Walaupun memang kelihatannya mungkin menutupi ya apa yang menjadi kebebanan dia sebenarnya, tapi secara energi itu lelah, beban ya. Dan banyak yang sebenarnya tidak sanggup untuk menjalani, tapi terpaksa harus menjalani apa yang harus dijalani. Tanggung jawab lah dan sebagainya. Orang ini itu sebenarnya adalah orang yang sangat dekat dengan sosok-sosok yang sebenarnya men-taking care ya. Dia itu sangat butuh banget sosok yang bisa men-taking care dia, bisa menjagai dia, ya, bisa mengarahkan dia. Kalau Sora di sini ada banyak yang punya beban yang berhubungan dengan, kemungkinan besar berhubungan dengan keluarga ya. Ada yang punya beban di keluarganya, ada yang mungkin harus bertanggung jawab sama keluarganya, rumahnya, men-taking care keluarganya, rumahnya, dan ada sosok di sini ibu, ya. Kalau Sora di sini. Jadi memang banyak masalah tuh justru dari dalam internalnya dia. Nah, di sini kalau Sora lihat ya, banyak yang memang secara penampilan sebenarnya orangnya tuh menarik ya, ada good looking, ada charmingnya juga gitu loh. Dan sebenarnya ada yang beberapa kerja-kerja dalam industri kreatif ya, gitu. Oke, yang berikutnya. Orang ini itu sebenarnya orang yang lembut, orang yang penyayang, orang yang banyak sensitif memakai perasaannya ya, perasa gitu kalau Sora lihat orangnya ya. Jadi banyak apa-apa itu menggunakan perasaannya. Dan sosok mungkin family person untuk keluarganya. Ya, men-taking care. Jadi dia mengutamakan perasaan keluarganya, perasaan orang-orang yang dia sayang daripada perasaan dia sendiri. Cenderung ada yang beberapa pendiam ya, dan bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Selain dari itu, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu punya keinginan yang sangat besar untuk menjadi seorang yang sukses.
orang yang berhasil, orang yang kepingin optimis hidupnya dia. Kadang-kadang di balik sikapnya dia yang dewasa, ada sisi ambisi anak-anak di dalam dirinya untuk bisa maju, menang, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada sisi dominan juga. Di sini ada sisi yang bermain-main, kadang-kadang kekanak-kanakan. Ya, mungkin seperti kayak seorang anak ya. Mungkin bisa saja dia, kamu ada beberapa ya, nggak semua yang kamu bilang kayak dia anak mami, mungkin ya. Itu ada. Karena dikit-dikit memikirkan perasaan orang tuanya. Ya, jadi bukan dibilang nggak mandiri ya, tapi lebih kepada attachment terhadap keluarganya besar. Tuh kan? Ambisi. Ambisi untuk berhasil, ambisi untuk sukses, ambisi untuk mengejar. Dan pada saat ini yang jadi fokusnya dia itu memang sebenarnya adalah keberhasilan hidup, bagaimana menyupport keluarganya, bagaimana bisa ketenangan dia itu ada dalam kestabilan keluarga gitu loh. Itu yang Sora lihat. Sekarang kita mau lihat kenapa sih komunikasi sama kamu itu hilang. Sebenarnya udah kelihatan sih ya, karena banyak beban, banyak masalah ya, yang sehingga dia men-taking care itu fokusnya kayak hal yang lain gitu loh. Tapi kenapa sih secara garis besar ada isu di antara kalian? Ada momentum yang kurang tepat, ada banyak hal yang tidak mendukung di antara kalian ya. Komunikasi yang tidak lancar, situasi yang tidak mendukung, waktu-waktu atau timing-timing yang nggak tepat. Misalnya kamu mau ketemu, dianya nggak bisa, mau maju, mau komunikasi juga nggak lancar karena emosi dia lagi menggebu-gebu, finansial mengganggu gitu loh ya. Dan dia itu sedang dalam periode surviving. Dan kalau Sora lihat di sini ya, karena banyak masalah dan situasi yang tidak kondusif dari berbagai arah, ketika kamu mencoba menyelesaikan masalah dengan dia, itu yang ada terjadi yang namanya kamu merasa kok dia kayak seperti selalu ngeles atau dalam tanda kutip membela diri, karena seperti apa ya, kamu tuh merasa kayak dia itu kalau diajak ngomong tuh merasa kamu tuh ngajakin dia ribut lah, nyerang dia lah gitu ya. Dia dengan posisi kayak pingin surviving. Berat, ada isu-isu apa lagi? Ya. Dan sering sekali sebenarnya kalian masih ada chemistry yang kuat di antara kalian ya. Tapi sering sekali chemistry ini tuh kayak bisa menggebu-gebu ya, penuh dengan emosi yang menggebu-gebu ya. Jadi kadang-kadang bisa kamu tuh sama dia bisa lekat banget, bisa pekat banget gitu ya, bisa sangat bold tapi nanti tiba-tiba menjauh ya. Tapi meskipun situasi seperti itu, sebenarnya chemistry itu selalu ada. Ya. Karena selalu ada periode di mana kamu sering sekali minta maaf. Belum tentu kamu yang salah, tapi kamu juga sering banget minta maaf sama dia. Gitu loh. Itu yang selalu lihat di sini. Kamu sering minta maaf nih sama dia. Hanya untuk mendamaikan situasi kamu banyak ngalah, ya. Hanya dia itu merasa hidup dia sedang stuck. Dia merasa hidup dia sedang terikat dan dia tidak bisa bergerak, ya. Soal lihat hidup dia sekarang sedang terikat dan tidak bisa bergerak. Jadi banyak mungkin yang tidak bisa berkomunikasi sama kamu karena merasa hidupnya sedang stagnan. Dia itu banyak kayak pingin fokus untuk mencari dulu apa yang mau jadi fokusnya dia. Ya, jadi dia banyak yang menarik diri karena dia merasa bahwa aku lagi nggak bisa fokus gitu. Fokus aku lagi ke mana-mana. Ya. Nah, tuh. Sehingga dia itu menarik diri dari kamu. Nah, jadi komunikasi itu hilang. Memang karena ya dia yang membuat batas, ya. Karena dia merasa kayak aku sedang dalam situasi yang nggak jelas arah hidup aku, tujuan aku nggak jelas, situasi aku begini, aku menarik diri, ya. Jadi menjauh dari kamu. Makanya komunikasi itu terputus. Sekarang, kenapa tiba-tiba dia itu kepingin komunikasi sama kamu terpanggil? Ini kan terputus ya, dia yang mengutus. Kalau surat di sini kamu juga bingung sebenarnya. Kamu juga terjebak dalam situasi ya, kamu juga nggak bisa menghubungi dia. Mungkin dia juga udah ngeblok nomor kamu, dia ganti nomor atau apa. Jadi dia ngerasa terjebak dengan situasinya, kamu juga ngerasa terjebak karena kamu juga nggak bisa menghubungin dia gitu loh. Ya. Sebenarnya dia tuh pengen menyampaikan apa yang dia rasakan terdalamnya sama kamu. Ya, tapi dia tuh masih ada ketakutan. Banyak ketakutan-ketakutan. Untuk bisa jujur itu dia takut.
Apakah kamu bisa menerima? Apakah kamu akan mau gitu loh, ya. Dan sebenarnya ya, dia itu berharap loh, ada yang berharap kamu cariin dia gitu. Jadi memang ada yang sengaja, ya mungkin ada yang unblock kamu juga, atau blok kamu di sosial media tapi nggak ngeblok kamu di WA, ngeblok kamu di WA tapi nggak ngeblok kamu di sosial media, kayak gitu-gitu loh. Dengan harapan kamu nyariin dia. Karena meskipun dia tidak respon, sebenarnya itu dia itu berharap kamu nyariin dia. Ya, jadi memang itu adalah gayanya dia. Kan masih mantauin kamu kok, dengan entahlah dengan fake account lah, dengan apa, tapi dia masih memperhatikan kamu atau masih stalking kamu, ya. Jadi kenapa dia masih stalking kamu, kita mau lihat ya, kenapa dia memutus komunikasi, kenapa dia masih stalking kamu. Karena ternyata setelah dia tidak komunikasi sama kamu, dia merasa masih terpanggil sama kamu. Ya, karena ada koneksi secara twin flame. Ada sisi mirroring di dalam diri kalian. Ada perasaan yang sama di antara kalian. Jadi dia terpanggil. Meskipun dia menjauh, tapi dia sendiri yang masih tahu kalau dia tuh terikat dan terpanggil untuk memulai komunikasi sama kamu. Dan masih sering sekali kepikiran kamu, craving ya. Seperti haus akan cinta kamu, sayang kamu. Jadi dia masih mikirin kamu terus, ya. Kenapa dia terpanggil untuk mulai komunikasi? Karena sebenarnya dia masih mikirin kamu, ya. Tuh kan? Apalagi kamu adalah seseorang yang secara energi itu lebih solid daripada dia. Kamu yang membuat dia itu lebih stabil. Banyak dari mereka itu yang kurang stabil ya. Dan kamu tuh sama ini menjadi support yang membuat dia stabil. Nah kan? Dan sebenarnya jauh di lubuk hati itu pengen memulai awal yang baru lagi. Wow, pengen memulai lagi ya. Yang terpanggil karena terputus komunikasi. Dia itu ingin menghubungi kamu lagi, ya, tapi hanya masalah waktu. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak mau membawa kamu itu dalam masalah. Dia tidak ingin kamu itu harus menanggung apa yang dia tanggung. Sebenarnya itu tujuan dia, ya. Karena dia merasa kayak gak bisa deh. Kamu ini keluargaku, ini masalah pribadi aku, masalah keuangan aku dan sebagainya yang tidak bisa kamu ikut campur atau tidak sebaiknya kamu ikutan, ya. Dan dia merasa bahwa kamu pun pasti sebenarnya ada unek-unek yang belum dia sampaikan gitu loh. Belum kamu sampaikan ke dia. Jadi dia merasa memang ini belum waktu yang tepat karena kita sama-sama masih belum siap. Tuh kan? Kita harus akan berkomunikasi nanti pada saat memang hati sudah siap. Kalau saudara sini orang ini sudah terpanggil-panggil untuk memulai komunikasi lagi sama kamu karena ada kerinduan yang mendalam, tapi ini adalah masalah waktu. Masalah waktu dia menghubungi kamu. Ya, masalah waktu dia menghubungi kamu. Dan selama dia menutup diri, dia itu sebenarnya sangat butuh sentuhan kamu, sangat butuh cinta kamu, sangat butuh sayang kamu, sangat butuh kedekatan sama kamu. Jadi di sini yang terpanggil karena ada rasa haus, sayang dan cinta dari kamu. Jadi hatinya dia itu kayak merasa butuh. Tahu ya, orang haus butuh air ya, kayak gitulah. Butuh kasih sayang, butuh cinta. Gitu. Seperti ada hati yang tidak bisa dibohongi terus-menerus memanggil, manggil, dan manggil. Dan sebenarnya jauh dari kamu itu dia sebenarnya capek. Ya, dia capek, dia lelah karena sebenarnya harus menahan masalah hidup dan harus menahan masalah rindu ke kamu, ya. Dan tapi di satu sisi dia harus melawan ketakutan-ketakutan dia. Ketakutan dia terhadap menjalani hidup, ketakutan dia dalam menjalani masalahnya, ketakutan menjalankan dengan kamu. Jadi orang ini punya banyak ketakutan, ya teman-teman. Oke. Lelah dan takut, jadi bingung, linglung mau gimana. Ya. Dan dia juga ada yang rindu secara hasrat seksual ke kamu, intimasi secara fisik ya. Itu ada. Ya. Dan orang ini memang ada yang butuh bahasa cintanya dia itu dengan disentuh, dipeluk, dicium, dibelai ya. Jadi butuh itu semua. Itu gini, sentuhan kita itu mengandung energi yang bisa tertransfer ke orang yang kita tuju ya. Jadi dia merindukan energi kamu. Ya.
dan pingin kayak manja-manja ke kamu gitu loh, kayak pingin gimana ya, kayak pingin ngadu sama kamu sih betapa hidupnya dia itu sulit dan berat ya, walaupun memang labil banget karena situasi banyak ketakutan. Dan dia juga baru menyadari bahwa dia tidak pernah merasakan cinta itu seperti ini sebelumnya ya. Jadi kayak belum sama orang lain itu dia nggak pernah merasakan seperti ini. Jadi dia bingung kenapa menjauh itu masih kepengen komunikasi aja, masih pengen deket lagi. Jadi kalau surat di sini, orang ini akan ngomongin kamu, komunikasi lagi ke kamu, hanya masalah waktu. Dia masih punya harapan. Dia sedang memanifestasikan dan berharap ada jalan untuk kalian bisa sama-sama. Situasi hidupnya juga membaik dulu, tapi dia di sini punya keyakinan kalau kalian itu bisa ada sesuatu sama-sama, bahwa akan ada komunikasi yang lahir. Ya. Tuh kan, ada energi dari divine feminine, energi kelembutan kamu yang memanggil, energi sayang kamu yang menguat, ya. Dan orang ini punya banyak depresi. Jadi sebenarnya butuh kamu untuk bantuan secara moral, itu sangat butuh karena dia itu sedang dalam periode depresi. Dan banyak konflik di dalam hidupnya dia. Itu yang membuat dia itu tertahan untuk menuju ke kamu. Tapi sebenarnya terpanggil kembali untuk bisa komunikasi sama kamu. Sebenarnya. Karena begitu banyak konflik sebenarnya yang menunda dia untuk eksekusi menghubungi kamu secara nyata. Gimana ke depannya? Apakah dia akan menghubungi? Tadi kita udah tahu ya akan menghubungi, tapi akan kapan atau gimana? Oke. Kebahagiaan keluarga, ada angka 10. Jadi gini, ketika keluarga dia sudah settle, ketika keluarga dia sudah dalam kondisi yang baik, segala sesuatu sudah dia merasa aman, dia akan segera menghubungi kamu. Ya, panggilan dari sisi twin flame dan soulmate tidak bisa dibohongi. Ya. Akan ada persatuan hati kembali. Ya. Karena memang secara pikiran ada energi dari kamu yang menarik dia. Secara energi pikiran, ya, komunikasi akan dimulai kembali. Energi dari kamu tuh kuat narik dia, karena perasaan tarik menarik secara jiwa dan kepikiran kamu, ya, ada rasa yang ada magnetnya, itu tidak bisa dibohongi. Di sini ada angka 10 dan 2. Ini bisa berarti 10 bulan lagi, 2 bulan lagi, 10 minggu lagi, 2 minggu lagi. Amit-amit ya kalau sampai tahun. Tapi soalnya di situ atau bisa juga tanggal 10 dan tanggal 2. Ya, orang ini akan mulai komunikasi lagi sama kamu. Oke, kita akan coba lihat untuk astrologinya. Oh, aku udah lama nggak pakai dice, aku mau pakai dice. Komunikasi yang akan terjalin, kamu memangnya akan lebih banyak ngarahin dia sih kalau soal di sini. Walaupun kamu di fan ini banyak dari kamu yang banyak ngarahin dia, ya. Taurus, Libra, Leo, Aquarius, what is it? Capricorn, Virgo, satu lagi, Libra lagi. Oke. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba ke alfabetnya. Ada V, G, A, O, U, V, J, M, P, Z, S, W. Oke. Dan dikit lagi ada I, W, dan F. Kemarin ada yang komen, Kak, disuruh dong jelasin, ada Wanto, ada Farhan kayak gitu-gitu. Ya Allah Gusti, tambah panjang nanti ya. Nih tinggal dilihat aja, di pause aja, dilihat aja ya. Ini kan G bisa apa aja, oke, bisa gaga ya kan. Nah, soalnya kalau disuruh baca satu-satu nanti tambah panjang. Oke, tinggal di pause aja di Zoom. Oke, jangan mempersulit. Kasih masukannya jangan yang mempersulit, Sarah. Kasih masukan itu ide pembacaan itu paling bagus ya. Apalagi kalau mau sponsor beli alat pembacaan itu terbaik. Ya. Coba kasih masukan dan sponsorship yang baik-baik dah aku terima. Ya. Terima kasih Sarah, semoga ada pergerakan segera dari dia untuk berkomunikasi karena dia sudah terpanggil untuk komunikasi sama kamu. Yang ingin personal reading atau yang ingin beli produk Sora, gelang kupu-kupu dan sebagainya, silakan linknya ada di bawah. Hanya ada Telegram untuk sementara waktu ini, tidak memakai WA.
Kamu tidak tahu betapa orang itu bisa serem, ada yang di WA itu dengan sembarangan memasukkan nomor kita, merusak nama kita di aplikasi Get Contact, merusak. Oke? Itu nggak bagus. Untuk image orang, ya kita nggak tahu orang itu asal-asalan naruhnya suka-suka dia. Kalau dia nggak suka sama kita, ditaruhlah namanya yang jelek-jelek di situ, ya kan? Oke, belum lagi yang terobsesi video call, call terus-terusan. Nah, itu juga nggak enak ya. Kalau di Telegram itu lebih bisa fokus karena hanya cuman ada ID gitu ya. Jadi untuk kamu juga yang mungkin belum merasa aman untuk kasih nomor kamu, kamu bisa pakai Telegram. Kalau kamu nggak suka Telegram kamu, tinggal habis kamu barangnya datang atau habis kamu konsul sama Sora, tinggal di uninstall, gampang kan? Oke, sampai kita ketemu ya Sarah di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.